Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan dars atau taklim kita kembali, yang mana dalam hal ini Al-Faqir membersamai panjenengan semuanya untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Kita sudah sampai pada pembahasan faslun, yang mana di fasal ini Al-Imam An-Nawawi membahas seputar akhlak yang harus diperhatikan oleh pengajar Al-Quran, oleh seseorang yang kesibukannya mengajar Al-Quran. Wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasinil lati warada biha syara'. Dan seyogyanya, seharusnya bagi seorang pengajar Al-Quran terutama, itu hendaknya untuk selalu berakhlak dan beretika dengan perangai-perangai yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan perilaku-perilaku yang baik, yang mana hal tersebut diperintahkan oleh syariat. Jadi apapun akhlak-akhlak yang berkenaan, akhlak-akhlak baik yang dianjurkan dan diwajibkan oleh syariat agama Islam agar kita selalu memperhatikannya, maka lebih wajib lagi bagi seorang pengajar Al-Quran untuk selalu memperhatikan akhlak-akhlak tersebut, untuk selalu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak tersebut. Wal khilalil hamidati wasyamil mardiyati allati arsyada ilaiha, dan sifat-sifat baik dan perangai-perangai yang diridhoi Allah, yang mana syariat itu selalu menganjurkan dan memberi petunjuk kepadanya. Ya, artinya akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat yang baik yang menurut syariat Islam, menurut agama Islam itu baik dan dianjurkan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut sangat-sangat wajib diperhatikan oleh seseorang yang mengajarkan Al-Quran. Artinya seorang yang mengajarkan Al-Quran itu seharusnya malah lebih menunjukkan akhlak-akhlak yang baik lebih daripada orang yang tidak mengajar Al-Quran. Apabila orang yang tidak mengajar Al-Quran, mereka mampu dan bisa untuk menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Misal mereka mampu bersabar, tidak berkata kotor, tidak mudah iri kepada orang lain, tidak mudah suudzon, berburuk sangka kepada orang lain, tidak ghibah, tidak namimah, tidak mencuri, tidak nauzubillah min dzalik, ataupun melakukan hal-hal dosa-dosa besar yang lain. Maka apabila orang lain bisa melakukannya, maka seseorang yang pengajar Al-Quran itu lebih harus bisa mengamalkan akhlak-akhlak baik tersebut, ya, karena dia memegang Al-Quran, karena dia sekarang sedang mengajar Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut juga mengajarkan isi di dalam kandungan Al-Quran itu juga banyak sekali mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Maka sudah seharusnya jangan sampai seseorang yang mengajar Al-Quran itu ternyata perilaku kesehariannya, kenyataannya di lapangan malah akhlaknya bertolak belakang selama ini dengan apa yang diajarkan, yaitu Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Apa saja akhlak-akhlak baik tersebut? Di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, minaz zahadati fid dunya, zuhud di dunia, tidak bergelimangan dengan harta, tidak cinta dunia. Ya, maksudnya tidak terlalu menampakkan bahwa dirinya itu cinta dunia, mengejar dunia, hidupnya penuh dengan kesederhanaan, tidak cinta dunia, tidak terlalu ada keinginan terus untuk mengejar dunia, zuhud.
ya menerima apa adanya. Wattaqalluli minha, ambil sedikit saja dari dunia. Bukan berarti orang pengajar Al-Qur'an, jangan sampai dari sini disalahfahami bahwa berarti di sini Al-Imam An-Nawawi itu menyuruh kita pengajar Al-Qur'an itu tidak usah dibayar. Tidak, ini urusan lain. Gaji, bayaran itu urusan lain, karena gaji atau bayaran itu berhak dan wajib kita berikan kepada pengajar Al-Qur'an atas waktu yang telah dia berikan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dan orang yang mengajarkan Al-Quran mereka juga masih membutuhkan kebutuhan sehari-hari untuk hidup di dunia ini. Mereka masih memiliki anak istri untuk dinafkahi. Tapi yang dimaksud di sini adalah khitobnya, artinya ini seakan-akan Imam Nawawi itu memerintah, ya, menasehati orang yang sedang mengajar Al-Quran. Bukan orang yang sedang belajar Al-Quran. Jadi yang dinasihatin oleh Al-Imam An-Nawawi di sini adalah pengajar Al-Qurannya. Wahai manusia, apabila engkau sebagai pengajar Al-Quran, maka engkau harus memperhatikan akhlak-akhlak yang baik. Hendaklah engkau mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Contohnya zuhud, yaitu menerima apa adanya, hidup tidak cinta dunia, wattaqalluli minha, dan sedikit mengambil bekal yang sedikit saja dari dunia ini. Jangan banyak-banyak, jangan menampakkan, jangan bermewah-mewahan, jangan menampakkan kalau kita itu cinta dunia dan lain-lain. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Dan kita itu sebagai pengajar Al-Qur'an, nah, ini nasihat dari Imam Nawawi sekali lagi untuk pengajar Al-Qur'annya, bukan untuk yang belajar Al-Qur'an. Sebagai pengajar Al-Qur'an, maka kita harus menampakkan bahwa kita itu tidak peduli, acuh tak acuh dengan dunia ini dan ahlu dunia, dan mereka orang-orang yang selalu kesibukannya yang dipikirannya adalah dunia, ahlu dunia. Nah, mereka yang kesehariannya mencari dunia, yang mana kesibukan mereka hanya untuk mencari dunia, sampai-sampai mereka lupa sama ibadah dan lain-lain. Udah nggak usah, kita nggak usah mempedulikan dunia dan apapun yang terjadi, apapun yang berkenaan dengan urusan-urusan duniawi itu. Jangan seorang yang pengajar Al-Quran hendaknya membersihkan hati mereka, jangan sampai kita itu condong kepada dunia dan kita terlalu berlebihan dalam hubud dunia dan lain-lain. Wasakha'i wal jud, dan dermawan, wa makarimil akhlak, ataupun akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Wa talaqatul wajh, dan seorang yang pengajar Al-Quran hendaknya selalu memperlihatkan bahwa dia itu tersenyum, ya, menampakkan wajah yang senyum, orang ngelihatnya jadi seneng. Itulah, jadi orang itu secara spontanitas akan menilai, wah ini benar, ini orang ahlul Quran, ini orang benar-benar pantas untuk disematkan gelar ahlul Quran, pengajar Al-Quran, hafizul Quran. Kenapa? Karena setiap kita melihat dia itu bawaannya senang, ya, dia itu selalu tersenyum, nggak banyak ngomong, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong kotor dan lain hal sebagainya. Min ghairi khurujin ila haddil khola'ah. Ya, jadi menampakkan wajah yang tersenyum, bahagia, tapi tanpa melebihi batas. Jangan sampai melebihi batas sekiranya sampai kelihatan malah menghilangkan muru'ah. Maksudnya misal tertawa terbahak-bahak, ya, tertawa terbahak-bahak, ngekel bahasanya, ya, ngakak. Itu jangan sampai menunjukkan, jadi bahagia, tersenyum, tertawa sewajarnya, jangan sampai melewati batas, justru malah akan menyebabkan muru'ah dia itu turun, gitu, ya. Wal hilmi was sabar, dan bersabar, harus banyak-banyak sabar, ya, orang yang mengajar Al-Quran itu. Wa tanazzuhu an dani'il iktisab, dan jangan sampai orang yang pengajar Al-Quran itu jangan sampai dia itu melakukan sesuatu yang profesi yang rendahan, gitu. Jangan sampai melakukan pekerjaan, aktivitas yang aktivitas tersebut rendahan, ya. Jadi menjaga muru'ah dia. Apakah pantas seorang pengajar Al-Quran dia melakukan seperti ini? Ya, jadi ini seorang pengajar Al-Quran ini harus selalu mawas diri, introspeksi diri. Apakah hal ini pantas saya lakukan sebagai pengajar Al-Quran? Karena saya selama ini sama masyarakat dinilai bahwa saya ini pengajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Kalau saya melakukan ini apakah pantas? Jadi harus berusaha membersihkan dirinya, jangan sampai melaksanakan aktivitas-aktivitas yang
sekiranya itu bisa merendahkan martabat sebagai seorang pengajar Al-Qur'an. Wa mulazamatil war'i wal khusyu', terus memperhatikan wara' ya dan khusyuk, dan selalu menampakkan khusyuk ya, tidak banyak tergoda sama hal-hal yang lain. Jadi khusyuk ya, bawaannya tenang ya. Jadi kelihatan banget seorang yang hafal Al-Qur'an atau pengajar Al-Qur'an itu, dia itu bawaannya selalu khusyuk, tenang, nggak serba terburu-buru, nggak gampang marah, seperti itu ya. Wasakinati wal waqar, tenang ya, bawaannya tenang. Wat tawadhu wal khudu', rendah ya, rendah hati, tidak sombong. Wajtinabid dhahik. Nah, ini berarti ada hubungannya sama yang tadi, yaitu jangan sampai tertawa yang sekiranya tertawa tersebut melebihi batas. Jangan sampai tertawa terbahak-bahak yang justru malah akan menurunkan muru'ah, marwah dia. Waliksar minal mazah, dan sedikit mengurangi bercanda. Jadi jangan memperbanyak bercanda, jangan gampang bercanda. Jadi mengurangi sedikit, bukan berarti melarang. Jadi apakah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, guru Al-Qur'an itu atau hafizul Qur'an itu tidak boleh bercanda? Boleh, tapi bercanda sewajarnya. Artinya bukan berarti kesehariannya dibuat bercanda terus, apalagi sampai bercanda tersebut mengarah ke bohong. Karena Nabi juga bercanda. Ya, kita sering mendengar cerita itu di sirah. Nabi juga bercanda, tapi bercanda beliau hak. Ya, bercanda beliau itu benar, tidak sampai menjerumuskan seseorang kepada kebohongan. Nah, wa mulazamatil wadha'ifi syar'iyyah, dan terus-menerus melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Katanazzuf, seperti membersihkan diri. Jadi orang yang pengajar Al-Qur'an, guru Al-Qur'an itu harus selalu kelihatan bersih dirinya, tidak kotor, bajunya bersih, orangnya rapi. Wa izalatil awsakh wasyu'ur allati warada asy-syar'u bi izalatiha. Yang mana tanazzuf, bersih-bersih di sini, mensucikan diri di sini, yang dimaksud mungkin salah satunya dengan menghilangkan kotoran-kotoran ataupun mencukur rambut-rambut yang memang diperintahkan oleh syariat biar kelihatan rapi. Apabila punya jenggot, maka jenggotnya harus dirapikan ya. Rambutnya dirapikan dan lain hal sebagainya. Kakostis syarib, seperti menipiskan kumis. Wa taqlimil azfar, dan menggunting kuku. Jadi orang guru Al-Qur'an, hafizul Qur'an itu jangan sampai melihara kuku sampai panjang. Wa tasrihil lihyah, merapikan jenggot kalau bagi yang punya jenggot. Wa izalatir rawahil karihah, dan menghilangkan bau-bau yang tak sedap. Ya, jadi kalau misal merasakan bahwa dirinya udah bau keringetan, misal mandi dan bajunya bau wangi, memakai wewangian, jadi orang ngelihatnya, wah ini ahlul Quran luar biasa ya, beliau kelihatannya selalu rapi dan wangi. Wal malabisil makruha, dan jangan sampai memakai pakaian yang sekiranya itu gak pantas untuk dipakai seseorang yang hafal Al-Quran ataupun ahlul Quran, pengajar Al-Quran. Wal yahzar kullal hazar minal hasad, dan hendaknya, kalau tadi kita berbicara tentang membersihkan zahir, jadi orang yang pengajar Al-Quran, guru Al-Quran, itu hendaknya memperhatikan kebersihan secara zahir. Maka sekarang yang lebih penting lagi juga kebersihan batin. Jangan sampai kita sebagai pengajar Al-Quran itu gampang hasud, iri sama orang lain, waria, pamer, wal ujub, wahtiqari ghairihi wa ingana dunahu, atau mudah sekali meremehkan atau merendahkan orang lain. Jadi sebagai seorang pengajar Al-Quran, sebagai seorang ahlul Quran, itu kita jangan sampai mudah merendahkan, meremehkan orang lain. Ini orang lain ini lebih Masya Allah saya lah, ini apa ini dia ini. Jadi jangan sampai gampang merendahkan orang lain. Jadi kita memandang orang itu selalu merasakan bahwa bisa jadi dia lebih mulia dari saya, ya, ketaatannya lebih banyak. Bisa jadi saya walaupun pengajar Al-Quran tapi saya masih banyak dosanya. Jadi harus justru malah kalau untuk diri sendiri kita suudzon, tapi kalau untuk orang lain kita husnudzon. Dan itu lebih ditekankan seorang penghafal Al-Quran harus memperhatikan itu. Ya, jadi menjaga hatinya jangan sampai merasa lebih Masya Allah, lebih mulia dari orang lain. Wa yanbaghi an yasta'mil al-ahadits al-waridah min fi tasbih wa tahlil, dan hendaknya seorang pengajar Al-Quran itu
selalu mengamalkan menggunakan hadis-hadis ya untuk memperbanyak berzikir seperti tasbih, tahlil, wa nahwihi minal azkari wad da'awat. Zikir-zikir ataupun doa-doa. Artinya seorang pengajar Al-Qur'an itu ketika misal dia ingin berzikir ataupun berdoa itu lebih dianjurkan untuk menggunakan doa-doa ataupun zikir-zikir yang warid di hadis yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu termaktub di dalam hadis. Hendaknya memperbanyak zikir tasbih, tahlil, tahmid ataupun zikir-zikir yang lain yang ada hadisnya. Maka seorang pengajar Al-Quran lebih ditekankan untuk berdoa ataupun berzikir dengan zikir-zikir yang ataupun doa-doa yang warid, yang maksur dari Nabi Muhammad SAW. Wa an yuraqiballahu ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi. Dan kalau misal orang lain saja itu ditekankan untuk meningkatkan takwa, apalagi seseorang yang pengajar Al-Quran, ahlul Quran, lebih untuk ditekankan, diwajibkan untuk selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah baik di dalam keramaian maupun sendirian. Sebagaimana sebelum-sebelumnya di pertemuan sebelumnya ketika kita mendefinisikan ikhlas, ya, membaca kitab Al-Azkar, ketika di kitab Al-Azkar ini kita nyampe di bab definisi ikhlas, maka di situ banyak sekali ulama mendefinisikan ikhlas. Dan di antara definisi-definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama, yang paling ringkas tapi padat yaitu adalah ketika ikhlas itu didefinisikan bahwa istiwa'us sirri wal alaniyah, istiwa'ul abdi fi dzahiri wal batin. Ya, jadi ketika seorang hamba itu sama keadaannya ketika dia di keramaian maupun ketika dia sendirian. Jadi sama. Artinya dia ketika dalam keadaan ramai dia tidak maksiat. Ketika dalam keadaan sendirian dia tidak maksiat. Ketika dalam keadaan ramai dia melakukan ketaatan. Ketika sendirian dia juga sama, tetap melakukan ketaatan tersebut. Nah, dan itulah yang pantas untuk dinamakan at-taqwa, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Dan ini lebih ditekankan untuk seorang yang mengajarkan Al-Qur'an. Yuhafizu ala zalik, dan harus terus memperhatikan itu. Seorang pengajar Al-Qur'an harus selalu mawas diri, introspeksi diri, artinya hati-hati ketika dia sendirian maupun di dalam keramaian. Dia terus menanamkan dalam dirinya bahwa saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan dalam dirinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna ta'wilu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala. Dan hendaknya seorang yang mengajar Al-Qur'an, guru Al-Qur'an itu hendaknya selalu menyerahkan segala urusan dan perkara hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pengajar Al-Quran, apapun yang terjadi, urusan kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah beberapa akhlak yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang yang ingin mengajarkan Al-Quran atau pengajar Al-Quran, guru Al-Quran, ahlul Quran, wa hafizul Quran aidon, dan juga para penghafal Al-Quran. Hendaknya memperhatikan akhlak-akhlak baik yang dianjurkan oleh syariat, yang diperintahkan oleh agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hendaknya selalu menjadi pegangan. Kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari apakah kita sudah mengamalkannya sebagai guru Al-Quran. Dan ini adalah akhlak-akhlak yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau At-Tibyan ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa memberi manfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.